تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Termasuk nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat ketika Allah membimbing kita untuk berkumpul di taman syurga, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memudahkan kita mempelajari ilmu, tapi Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Rabu kedua dan Rabu keempat ba'da maghrib kita rutin mengkaji kitab Dalilus Sa'ilin. Ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya. Saya pun juga lupa ini pertemuan yang keberapa, tapi saya yakin panjenengan masih ingat materinya. Masih ingat apa lupa juga? Nah, baik. Terakhir kita masuk bab tentang takwa. Nah, ada 2 poin yang kita pelajari di bab ini dan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama mengenai hakikat takwa, bahwa takwa itu secara hakikat adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Bagi orang beriman, yang paling membahayakan itu adalah neraka. Jadi kita harus punya mindset, kita harus punya cara berpikir bahwa yang paling bahaya buat kita ini adalah neraka. Dan itulah cara berpikirnya para sahabat. Makanya para sahabat itu ketika diceritakan neraka, mereka ketakutan. Diceritakan tentang azab, mereka menangis. Jadi cerita tentang neraka bagi mereka lebih menakutkan dibandingkan cerita tentang kemiskinan, tentang tsunami, tentang gempa, ya. Nah, itu sikap orang beriman, bahwa yang paling membahayakan dalam kehidupannya dia adalah neraka.
Makanya ketika orang beriman berusaha melindungi dirinya dari api neraka, berarti dia sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah mempelajari ayat-ayat tentang takwa. Ada 7 ayat yang sudah kita baca dan sudah kita pahami, ya. Di antaranya ayat yang paling populer, sering kita dengarkan karena sering disampaikan, minimal setiap Jumat khatib menyampaikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat khatib membacakan ayat ini. Kenapa mereka setiap Jumat, setiap berkhutbah membaca ayat ini? Karena Nabi membaca ayat ini setiap khutbahnya. Bahkan setiap beliau memberikan ceramah tausiah kepada para sahabatnya, beliau sering membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kita bosan dengan nasihat takwa. Kemarin baca ayat itu, sekarang baca ayat itu lagi. Ya jangan bosan. Orang beriman itu tidak pernah bosan kepada kebaikan. Nabi mengatakan, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahu al-jannah. Orang beriman itu enggak akan pernah bosan kepada kebaikan dan tidak pernah merasa kenyang untuk melakukan kebaikan sampai dia masuk surga. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kebaikan yang mana yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan dan jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik, walaupun orang mungkin tidak menghargai kebaikan kita. Boten apa-apa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah telah mencatat walaupun mereka sudah melupakan. Kita enggak perlu dicatat oleh manusia. Yang kita butuhkan adalah catatan Allah. Kita mencukupkan diri dengan catatan Allah. Baik, sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi mengenai takwa. Di dalam kitab ini ada 5 hadis yang dicantumkan mengenai takwa. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim. Hadisnya berupa doa. Jadi Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita memohon kepada Allah ketakwaan. Sebab yang bisa membuat kita bertakwa ini adalah Allah. Ya, yang bikin hati kita sadar, yang bikin hati kita taubat, yang bikin hati kita takwa itu hanya Allah. Sebab hati manusia itu hanya ada di dalam kekuasaan Allah. Allah membolak-balikkan kapan saja yang Allah kehendaki. Bisa saja sekarang cinta, tapi besok dia menjadi benci. Atau sebaliknya, benci menjadi cinta. Itu kuasa Allah. Makanya hadis pertama yang dicantumkan oleh pengarang kitab ini adalah hadis Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita untuk meminta ketakwaan kepada Allah. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Karena nama Abdullah itu banyak. Nama Abdullah itu banyak. Bukan hanya di Arab, di Indonesia ini nama Abdullah banyak. Panjenengan dulu mungkin ketika sekolah punya teman namanya Abdullah. Di pondok saya dulu nama Abdullah itu banyak. Nah, di Arab nama Abdullah, Abdurrahman, ya, itu amat sangat banyak. Sehingga orang Arab membedakan nama-nama itu dengan bin. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya. Karena Abdullahnya sangat banyak, maka mereka menyebut nama orang tuanya saja. Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat secara postur, ya. Allah memberikan kekurangan secara postur. Beliau fisiknya pendek dan kecil, jemaah rahimakumullah. Tapi diberikan kelebihan oleh Allah. Ada kekurangan, ada kelebihan. Itu biasa, hidup di dunia ada kekurangan, ada kelebihan.
Kalau dicari kekurangannya, ya pasti ada. Sehebat-hebatnya manusia itu kalau dicari kekurangannya pasti ada. Saya kalau panjenengan cari kekurangan saya, ya pasti ada dan banyak. Ya. Tapi di samping kekurangan Allah pasti memberikan kelebihan. Nah, maka lihatlah kelebihan orang supaya kita tetap cinta kepadanya. Jangan melihat kekurangan orang lain. Sedangkan diri kita, lihatlah kekurangan diri kita supaya kita bisa selalu memperbaiki. Jangan melihat kelebihan kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Nah, kelebihan yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud adalah beliau ahli Quran. Bahkan salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaan Quran. Jadi masalah bacaan Quran ini jangan sembarangan. Ya, harus ada gurunya. Kalau panjenengan belajar fikih, belajar sirah Nabi, mungkin bisa baca sendiri di rumah karena banyak terjemahan sekarang. Tapi kalau untuk baca Quran harus ada gurunya. Harus talaki kepada seorang guru. Ya. Karena bacaan itu bersambung sanad demi sanadnya. Ya. Termasuk sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi bacaan Qur'annya adalah Ibnu Mas'ud. Sahabat ini suaranya indah. Pernah dipanggil oleh Nabi untuk membacakan ayat Quran sampai Nabi menangis karena keindahan suaranya. Ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengatakan atau mengucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal? Saya tanya hafal kok nunduk semua ini. Coba ulang sama-sama. Wat tuqa. Memang susah kalau disuruh hafalan panjenengan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka meminta kepadamu, al huda petunjuk atau hidayah, wat tuqa ketakwaan. Yang ketiga wal afaf. Afaf diartikan oleh ulama dua. Pertama kecukupan rizki, yang kedua terjaga dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga yang keempat wal ghina. Dan aku memohon kepadamu al ghina, kekayaan. Nah, di sini bukan kaya materi yang diminta, tapi kaya hati. Jadi doa ini termasuk jam'ul jawami, ringkas tapi padat maknanya. Dan salah satu kelebihan Nabi Muhammad itu adalah Allah memberikan kelebihan kepada beliau, ucapannya ringkas tapi syarat dengan makna. Makanya kalau panjenengan mencari teks khutbah Nabi itu enggak sampai 10 menit. Tapi maksud saya adalah Nabi itu kalau bicara tidak panjang. Nah, sedangkan kita bicara harus panjang. Karena apa? Karena kita tidak diberikan kelebihan jam'ul jawami. Enggak diberikan kelebihan ringkas tapi padat, ngoten. Apalagi urusan agama, urusan fikih, urusan tauhid, ini enggak bisa diserap dalam waktu 10 menit. Ya. Namanya urusan agama ini harus disediakan waktu yang banyak mempelajarinya supaya sempurna, jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi itu diberikan kelebihan oleh Allah jam'ul jawami, ringkas tapi padat ucapannya. Termasuk doanya beliau. Doanya beliau itu singkat-singkat. Tapi sekali minta langsung mencakup urusan dunia dan urusan akhirat. Doa enggak disambung-sambung. Kan ada orang sekarang doa disambung-sambung. Allahumma, nanti habis itu Allahumma lagi. Habis itu sambung lagi Allahumma.
Sampai jamaahnya itu awalnya mengangkat tangan, jadi turun tangannya, capek. Nah, jangan panjang-panjang kalau berdoa, ya, kecuali jamaahnya terbiasa dengan doa panjang. Nah, Nabi SAW suka berdoa yang ringkas tapi padat maknanya. Termasuk salah satu doa beliau yang ringkas dan padat maknanya adalah doa ini. Di dalam doa ini, Bapak Ibu, Nabi meminta 4 perkara. Bayangkan, Nabi aja minta, apalagi kita. Kita ini sok-sokan gak minta sama Allah. Mintanya urusan rezeki, urusan sehat, urusan dunia. Coba perhatikan, doanya orang soleh itu berkelas. Berkelas doanya mereka. Yang mereka minta apa? Iman. Yang mereka minta adalah hidayah. Yang mereka minta petunjuk. Baru yang terakhir nanti minta kekayaan hati, minta kecukupan rizki. Ya. Nah, di dalam doa ini Nabi SAW minta 4 perkara. Yang pertama, Nabi minta apa tadi? Al-huda, hidayah. Ustadz, Nabi kan sudah dapat hidayah, kenapa kok masih minta hidayah? Kita ini kan sudah dapat hidayah Islam, kenapa kok kita masih diajarkan oleh Allah untuk minta hidayah di dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada yang menjamin kita selalu di dalam hidayah kecuali Allah, ya. Nah, hidayah itu Bapak Ibu ada 2 macam. Ada hidayah zahir, ada hidayah batin. Hidayah zahir yang bisa dilihat dan bisa didengarkan. Contohnya Al-Qur'an. Bisa dilihat, bisa didengarkan. Itu hidayah, petunjuk. Ya. Orang yang mendapatkan hidayah zahir belum tentu dia mendapatkan hidayah batin. Ya, belum tentu. Karena banyak orang yang bisa membaca Quran, bisa memahami Quran, tapi dia nggak dapat hidayah. Contohnya orang-orang orientalis itu. Mereka paham Al-Quran, mereka mempelajari Quran. Tujuannya apa? Untuk mengkritik Al-Quran. Jadi mereka dapat hidayah zahir, cuman tidak dapat hidayah batin. Nah, hidayah zahir ini bisa dipelajari. Hidayah zahir itu bisa disampaikan. Dan manusia hanya punya kewajiban menyampaikan hidayah zahir. Adapun hidayah batin yang masuk langsung ke dalam hati, itu otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah batin. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kalaulah Nabi itu bisa memberikan hidayah batin, maka orang yang diberikan hidayah oleh beliau adalah pamannya, Abu Thalib. Itu sangat dicintai oleh Nabi. Makanya ketika Abu Thalib wafat, Nabi itu nangis, sedih banget. Sampai tahun itu disebut oleh ulama sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, kita pasti punya tahun itu. Ada tahun kebahagiaan, ada tahun kesedihan. Nah, tahun kebahagiaan mungkin di tahun itu kita dapat kebahagiaan yang bertubi-tubi. Bahagia, dapat kebahagiaan bertubi-tubi. Ya, sampai panjenengan tidak bisa melupakan tahun itu. Ya. Nah, ada juga tahun kesedihan karena mendapatkan musibah yang bertubi-tubi pada tahun itu. Nabi pernah mengalaminya, Bapak Ibu, ketika beliau ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Lalu 3 hari setelah itu beliau ditinggal wafat oleh istrinya. Nabi sangat sedih ketika pamannya meninggal, karena pamannya meninggal dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku tidak dilarang oleh Allah, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Malaikat Jibril turun lalu melarang Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib.
Jadi Abu Talib itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi, tapi beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, karena yang bisa memberikan hidayah batin hanya Allah. Makanya di surah Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Karena di dalam surah Al-Fatihah ada doa, maka selesai membaca Al-Fatihah sunnah mengucapkan amin. Tidak hanya di dalam sholat, dan tidak hanya sholat berjamaah, ya, panjenengan sholat berjamaah atau sholat sendiri atau membaca Quran, selesai membaca waladhdallin disunnahkan untuk mengucapkan amin, ya, karena ada doa di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ulama menyebutkan bahwa hidayah batin itu buah dari ilmu yang bermanfaat. Jadi tanda ilmu kita ini bermanfaat, kita dapat hidayah batin dari Allah. Hidup kita semakin baik, semakin dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Belajar bolak-balik, ngaji bolak-balik, kok tidak semakin membaik hidupnya, itu berarti belum sampai kepada puncaknya. Tapi hebatnya majelis ilmu ini Bapak Ibu, walaupun panjenengan belajar dan tidak mengamalkan apa yang dipelajari, itu dapat pahala. Karena antara mengamalkan dengan belajar ini suatu amalan yang berbeda. Tapi ingat, tanda ilmu bermanfaat, dan supaya kita dapat hidayah batin, ya, maka ilmu kita harus bermanfaat. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, sia-sia, ya. Kemudian permintaan yang kedua di dalam doa ini adalah meminta apa tadi? Takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah dan ketakwaan. Nah, jadi takwa ini perlu juga diminta kepada Allah. Karena kita tidak mungkin bertakwa kepada Allah tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi aja yang sudah sempurna takwanya masih minta kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah rahimakumullah? Nah, di dalam hadis yang lain Nabi juga mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita ini dijadikan jiwa yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dibaca oleh Nabi setelah membaca surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Habis itu Nabi membaca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa. Wa maulaha, dan engkaulah yang menguasai jiwa. Makanya sunnah membaca doa ini setelah membaca ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi sunnah itu di luar sholat wajib, ya, di luar sholat wajib. Kalau di dalam sholat wajib tidak disunnahkan. Bahkan ulama sebagian memakruhkan, karena Nabi SAW tidak pernah berdoa setelah membaca ayat-ayat tertentu di dalam sholat wajib. Ada sebagian orang ketika imam membaca apa itu surat Al-Qari'ah, narun hamiyah, nas'alullaha apa? Lupa saya. Nas'alullaha al-afiyah. Saya minta kepada Allah al-afiyah. Itu tidak sunnah. Tidak dianjurkan di dalam sholat wajib. Tetapi di dalam sholat sunnah ini dianjurkan, apalagi di luar sholat. Ya, di luar sholat. Hafal doa barusan itu. Jadi ketakwaan itu Bapak Ibu perlu diminta kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, dalam doa ini minta al-afaf. Saya punya teman kuliah S2 namanya Afaf. Afaf ini makna ulama berbeda pendapat ya. Paling tidak ada dua pendapat besar mengenai makna afaf ini. Yang pertama, afaf diartikan kafaf, pakai kaf. Kafaf itu artinya kecukupan rizki. Berarti minta hidayah, minta ketakwaan, minta kecukupan rizki. Takwa saja kalau rizkinya nggak cukup ya bingung. Betul lah. Tapi kalau bertakwa pasti dicukupkan rizkinya oleh Allah. Enggak ada orang bertakwa itu yang disusahkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Nah, jadi urusan rezeki ini harus diminta juga. Jangan sampai kita hanya minta iman, minta takwa, hanya minta husnul khotimah. Tapi urusan rezeki ini juga perlu diminta. Cuman dimintanya setelah kita minta urusan akhirat. Karena kita hidup di dunia, jemaah rahimakumullah. Kita di dunia ini butuh rezeki, butuh harta untuk menopang kehidupan kita. Makanya Nabi mengajarkan doa ini, wal afaf, dan kecukupan rizki. Ya. Ada juga yang mengartikan afaf ini dari kata iffah. Iffah artinya menjaga kehormatan, tidak meminta-minta kepada orang, tidak mengemis-ngemis kepada orang, ya, menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat, Nabi meminta al-ghina, kekayaan. Nah, di sini kekayaan yang dimaksud bukan kekayaan harta. Kalaulah yang dimaksud kekayaan harta, Nabi paling besar rumahnya di Madinah. Tapi di Madinah rumah Nabi kecil. Nabi hidup sederhana. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku kelaparan. Adakah makanan yang bisa kau berikan kepadaku?" Kata Nabi, "Aku juga lapar." Subhanallah. Nabi tanya sama istrinya, "Adakah makanan untuk orang ini?" Kata istrinya, "Aku juga lapar ya Rasul." Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Siapa yang menjamu tamuku ini, aku jamin dia dengan surga." Ada salah satu sahabat yang membawa tamunya Nabi. Jadi kalau Nabi kedatangan tamu, yang ngasih makan orang lain. Karena Nabi memang hidup sangat sederhana, jemaah rahimakumullah. Kalau kita membaca sejarah Nabi itu malu sendiri kita. Kita makan cukup, bahkan mewah, tidur di tempat yang mewah, rumah besar. Malu kita. Kalau kita tidak kuat-kuat sunnah dan ikatan dengan Nabi, maka agak-agaknya susah kita satu surga dengan Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud kekayaan di dalam hadis ini atau di dalam doa ini adalah kekayaan hati, kaya hati. Nah, kaya hati itu berarti qanaah, menerima dengan ikhlas pemberian dari Allah, baik pemberiannya banyak ataupun tidak banyak. Kemudian juga bersyukur kepada Allah, sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberikan nikmat. Ini namanya al-ghina, kekayaan hati. Orang kaya materi tapi miskin hati, ini nggak ada gunanya. Yang ada nanti justru tamak. Orang yang kaya materi, udah banyak uangnya, sudah gede rumahnya, tapi karena miskin hati, akhirnya dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya, koruptor itu bukan orang miskin, itu orang kaya, Bapak Ibu. Ada nggak orang korupsi 1.000 rupiah? Bukan korupsi kalau 1.000 rupiah itu ketelisut ya. Nah, tapi korupsi itu puluhan sampai ratusan bahkan sampai miliaran rupiah. Apakah mereka sedikit gajinya? Tidak, gajinya banyak. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah? Ya itu tadi, karena hatinya miskin. Ya. Pilih mana? Kaya materi atau kaya hati? Nah, kan? Itu pilihan yang tidak tepat, Ustaz.
Harusnya pilihannya ada yang ketiga, kaya materi dan kaya hati. Nah, orang yang kaya hati, walaupun dia miskin, dia tetap bersabar. Orang yang kaya hati, jika dia orang kaya materi, maka dia akan bersyukur dan dia akan menggunakan kekayaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu ketika kaya hati, Bapak Ibu, dia akan selalu merasa cukup dan tidak akan menampakkan di hadapan manusia bahwa dia orang yang butuh, enggak bakal. Dia enggak akan ngemis minta kepada orang, boten. Dia tidak akan bertingkah bahwa dia ini seakan-akan orang yang membutuhkan, enggak bakal seperti itu. Makanya ulama, ada seorang ulama itu kalau orangnya miskin, tapi kalau keluar pakaiannya bagus, supaya tidak dikira oleh orang dia sedang membutuhkan. Ya. Walaupun ada juga di antara mereka yang pakaiannya jelek supaya tidak sombong. Nah, ngoten. Jadi kita kalau punya sifat ghina, kaya hati, kita enggak akan bergantung kepada manusia. Kita sudah mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hafalkan doa yang tadi, ya, supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma inni as'aluka. Gampang hafal doa ini. Ingat doa ini minta berapa? Minta 4. Minta hidayah, huda. Minta ketakwaan, tuqo. Minta kecukupan rezeki, afaf. Minta kekayaan hati, ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal, bukan afat, wal afaf, wal afaf wal ghina. Alhamdulillah hafal. Nanti setelah keluar dari masjid lupa lagi. Nah, kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah, thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa, kemudian dia melihat bahwa dengan meninggalkan atau melanggar sumpah itu lebih bertakwa kepada Allah, maka datangilah takwa itu dan tinggalkan sumpahnya. Jadi ceritanya begini, hadis ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang bertamu ke rumah Nabi di waktu malam. Nabi menemani dia sampai malam-malam ba'da isya masih di rumah Nabi. Nah, ini dalil bahwa boleh bertamu setelah isya, ya. Nah, kemudian setelah larut malam, kemudian laki-laki itu pulang, ya. Mungkin ya sekitar jam 9, jam setengah 9 itu kalau di zaman Nabi SAW itu sudah sangat malam sekali, ya. Oleh karena itu Nabi kan melarang kita untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, ya. Setelah itu dia pulang, lalu kemudian datang kepada keluarganya. Ternyata setelah pulang anaknya tidur, anaknya sudah tidur. Lalu kemudian istri yang baik itu pasti menunggu suami pulang dan dia tidak tidur. Itu kebiasaan istri di zaman Nabi SAW. Jadi walau suaminya di luar, ya, dia akan berusaha menunggu suaminya karena khawatir ketika suaminya pulang, suaminya membutuhkan dia. Paham ibu-ibu? Diam aja dengan itu. Nah, tapi sekarang kan ada telepon gampang. Tinggal bilang aja, Pak, saya tidur duluan. Gitu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ketika itu istrinya menghidangkan makanan, tapi si laki-laki ini tidak mau makan. Bahkan dia bersumpah, demi Allah aku gak mau makan karena aku kasihan sama anak-anakku. Jadi ternyata anaknya itu tidur dalam keadaan belum makan, ya, sampai tertidur begitu. Nah, aku akan makan nanti kalau mereka bangun. Nah, bangunnya pagi. Dapat 1 jam 2 jam, laki-laki itu kelaparan. Akhirnya dia pun makan, melanggar sumpahnya.
Padahal dia bersumpah, demi Allah aku tidak mau makan demi anak-anak. Kemudian keesokan paginya, ya, dia datang ke Rasulullah dan menceritakan. Akhirnya Rasulullah mengatakan hadis ini. Kata Rasulullah, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah, thumma ra'a atqalillahi minha, kemudian ada yang lebih bertakwa dibandingkan menjalankan sumpah itu, maka datangilah takwa. Jadi boleh melanggar sumpah selama dengan kita melanggar sumpah itu kita ingin melakukan perbuatan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini jemaah rahimakumullah ada beberapa pelajaran. Yang pertama, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia wajib memenuhi sumpahnya itu. Dan kalau dia melanggar, maka dia dikenakan kafarah sumpah. Nah, kafarah sumpahnya itu ada 3 pilihan: memerdekakan budak, atau apa? Memberikan makan 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah sumpah. Ya. Sama dengan kafarahnya ila. Tahu ila panjenengan? Dalam fikih pernikahan itu ada istilah ila. Ila itu suami yang bersumpah enggak mau menggauli istrinya. Mungkin dia marah sama istrinya sampai dia bersumpah, demi Allah aku enggak bakal tidur sama kamu. Dapat 2 hari suaminya pengen tidur sama istrinya. Itu tidak boleh dia tidur sama istrinya sampai dia apa? Membayar kafarah. Kafarahnya apa? Salah satunya adalah puasa 3 hari berturut-turut. Itu yang paling hemat. Nah, kalau yang nomor 1 memerdekakan budak ini mahal. Yang nomor 2 ngasih makan orang miskin 10 fakir miskin. Yang ketiga puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian kalau dia bersumpah untuk melakukan perbuatan yang haram, ya, maka dia wajib meninggalkan perbuatan itu dan dia juga wajib membayar kafar. Paham? Misalnya panjenengan bersumpah, saya bersumpah akan minum khamr misalnya. Nah, maka sumpah ini tidak boleh dijalankan, tapi dia wajib untuk membayar kafar. Siapa suruh bersumpah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sumpah itu tidak terkena kafarah jika dilanggar apabila bersumpah dengan kalimat insyaallah. Jadi kalau ada kata insyaallah, demi Allah saya akan datang insyaallah. Nah, itu enggak kena kafarah walaupun enggak datang. Ya. Nah, kemudian juga sumpah ini juga tidak berlaku untuk perbuatan yang sudah lalu. Ya, misalnya panjenengan ditanya, "Kamu udah makan atau belum?" Kemudian panjenengan sudah makan sampai panjenengan misalnya sudah makan sampai panjenengan bersumpah, demi Allah aku sudah makan. Nah, untuk perbuatan yang sudah lalu-lalu ini tidak dikenakan kafarah jika dilanggar. Nah, paham? Jadi sumpah ini jangan diremehkan dan jangan suka bersumpah, kata Nabi, walaupun kalian benar. Nah, adapun sumpah tanpa nama Allah itu sumpahnya tidak sah. Misalnya sumpah demi orang tua, sumpah demi bapak, demi ibu, ini tidak sah. Sumpah yang sah itu ketika menggunakan nama Allah. Jadi kita boleh melanggar sumpah asalkan ada ketakwaan yang lebih tinggi dibandingkan menjalankan sumpah. Ya, tetapi tetap wajib membayar apa? Kafarah. Oke, kemudian hadis berikutnya, ini hadis yang populer ya, hadis yang keempat, yang kelima ini maknanya hampir sama. Saya bacakan satu aja dari 3 hadis ini, yaitu hadis Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Kalau kita nggak bisa meninggalkan perbuatan buruk, jangan tinggalkan perbuatan baik.
insya Allah perbuatan baik itulah yang bikin kita akan meninggalkan perbuatan buruk di suatu saat nanti, Bapak Ibu. Ya, ada orang berjudi, orang berzina, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, itu pasti dia punya kebaikan yang ikhlas kepada Allah. Kebaikan itulah berkahnya sehingga dia dibuat taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.